Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Demikian juga kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa meluangkan sedikit waktu kita duduk sejenak menghadiri majelis ilmu. Kemudian salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pengajian kita membahas kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kita masih berada di dalam pembahasan kisah Qarun, dan kisah ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan bahwasanya Qarun itu adalah umatnya Nabi Musa. Kemudian di antara ulama dan sebagian para sahabat itu menjelaskan bahwa Qarun itu adalah sepupu dari Nabi Musa, ya. Ada lagi yang berpendapat Qarun itu adalah pamannya Nabi Musa, dan ini pendapat yang kurang tepat. Demikian juga dikisahkan bahwasanya Qarun telah kita sampaikan itu adalah orang yang awalnya biasa-biasa saja. Artinya apa? Dulunya dia orang miskin. Demikian juga dia diberi kelebihan memiliki suara yang indah ketika membaca kitab suci Taurat. Awalnya orang alim, Pak. Awalnya orang yang ketika membaca kitab sucinya sangat indah. Berarti kalau zaman sekarang itu kalau ngaji suaranya merdu sekali. Tapi ketika dibukakan dunia baginya sehingga dia berubah menjadi orang yang kaya raya, bahkan pengikutnya sangat banyak, dia berubah drastis. Sekarang pembahasan kita adalah kisah Qarun bersama para pecinta dunia. Dalam tafsir As-Sa'di itu disebutkan bahwa manusia pada zaman itu ketika menyaksikan Qarun dengan harta yang melimpah ruah, itu mereka terbagi menjadi dua. Yang pertama para pecinta dunia. Yang kedua itu adalah orang-orang yang istiqomah di atas agama, para dai muridnya Nabi Musa. Nanti insya Allah itu yang akan datang. Kelompok pertama ini
ini adalah mereka para pecinta dunia, Pak. Memang mereka umatnya Nabi Musa, akan tetapi kecondongan mereka terhadap dunia itu lebih besar. Sehingga ketika melihat Qarun flexing, ya kan, pamer harta, mereka memuji-muji Qarun. Bahkan mereka berharap bisa seperti Qarun. Kenapa? Karena Qarun adalah orang yang kaya raya, gitu Pak. Sehingga mereka pun berusaha mendekat ke Qarun. Ya, istilah kita ya, ada gula pasti ada semut, Pak. Ketika ada orang kaya, nah, ini semut ini biasanya berusaha mendekat. Kenapa? Karena dia pengen kecipratan. Nah gitu, pengen kecipratan. Itu ndak hanya di zaman Qarun saja, Pak. Zaman sekarang juga banyak orang-orang yang sifatnya seperti apa? Semut. Nah gitu. Qarun kaya tapi pelit. Kaya tapi pelit. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Ruhul Bayan, bahwa sahabat Ibnu Abbas itu menjelaskan, ketika datang perintah zakat, artinya turun perintah zakat, Nabi Musa alaihi salam itu pergi menemui Qarun dan memerintahkannya untuk mengeluarkan zakat sebesar 1 dinar dari setiap 1000 dinar, 1 dirham dari setiap 1000 dirham, 1 kambing dari 1000 kambing, dan seterusnya. Nisab, nah, kalau kita belajar zakat ya Pak ya, kan ada nisab, ada haul. Nah, gitu. Nisab zakat di zaman Nabi Musa itu lebih tinggi dibandingkan zamannya Nabi Muhammad, Pak. Kalau Nabi Musa itu nisabnya 1000 dinar, yang dikeluarkan 1 dinar, 1/1000, Pak. 1/1000. Kalau umat Islam nisabnya berapa, Pak? Berapa dinar? Ayo Pak, masa belum belajar fikih zakat? Berapa kira-kira nisabnya, berapa dinar? Gram wes, gram, mungkin belajarnya pakai gram. Lek diingat-ingat berapa gram Mas Pak? 85, betul. 85 itu lek dinar sekitar berapa? 20 dinar. Zakatnya berapa Pak? 2,5%, 1/40. Nah, berarti nisabnya lebih banyak zaman Nabi Musa atau zaman kita, Pak? Nabi Musa 1000 dinar, Pak, baru keluarkan 1 dinar. Nah kan, lah ketika Qarun menghitung hartanya, ternyata jumlah zakatnya sangat banyak. Kenapa? Karena hartanya ribuan dinar, dirhamnya juga sangat banyak. Akhirnya muncul sifat pelit, nopo eman-eman, Pak. Misalkan zakat, dia punya harta 100.000 dinar, berarti dikeluarkan 100 dinar. 100 dinar itu kathah napa mboten, Pak? Kathah, Pak. Kathah. Sak dinar sekarang harganya berapa, Pak? Mungkin jenengan yang suka investasi emas tuh. 1 dinar berapa? Berapa, Pak? 4 gram. Harganya, Pak, berapa, Pak? Kemarin ada temen nge-share sama saya, barangkali Ustadz pengen investasi dinar. Saya lihat harganya, ngelus dodo, Pak. Enggak jadi. 10 dinar, cetakannya 10 dinar, Pak, bukan 1 dinar lagi. 10 dinar, 20 dinar, 50 dinar. Oh, ngelus dodo saya. Jangan salah menawarkan Mas, jangan sama saya gitu. 1 dinar, kalau 1 gramnya hampir
2,9 ping 4 Pak. Ya hampir 14 jutaan Pak satu dinarnya. Nah, kalau satu dinar 14 juta, lek ping 100 berapa Pak? Banyak. Padahal hartanya Qarun sangat melimpah sehingga muncul sifat eman. Nah ini Pak, umat Islam kalau misalkan dia sudah memiliki harta yang mencapai nisab kok nggak mau mengeluarkan zakat, berarti dia mengikuti Qarun, tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang orang punya simpanan 85 gram, banyak atau enggak Pak kira-kira Pak? Banyak. Tapi yang mengeluarkan zakat 2,5% banyak nopo enggak? Sedikit. Sampai ada yang mengatakan kalau umat Islam itu semuanya mengeluarkan harta 2,5% Pak, itu kan. Itu PKH BLT nggak perlu Pak. Yakin. Seandainya umat Islam yang kaya-kaya mau zakat 2,5%. Fakir miskin, anak-anak yatim tercukupi. Cuma masalahnya yang zakat sedikit. Nah, ini sifat Qarun yang banyak ditiru oleh kebanyakan kaum muslimin. Kemarin Lebaran itu saya ngisi halal bihalal pengusaha muslim Pekalongan Pak, bos-bos itu kan ya. Pada naik mobil, ustadznya naik motor dewe Pak. Yang mau ngisi malah naik motor, biarin aja. Tak sampaikan ini Pak, Pak nih, ini sampean bos-bos ya. Jangan ikut-ikutan seperti apa? Qarun. Lek ndak pengen usahane ambles seperti Qarun. Tak jelaskan gitu. Jenengan tahu nggak nisabnya zakat berapa Pak gitu. Demikian juga Qarun kaya suka pamer Pak. Sudah pelit kemudian suka pamer. Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 79, fa kharaja ala qaumihi fi zinatih, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Fi zinatih, apa yang dimaksud dalam kemegahannya ini Pak Bu? Supaya kita nggak ikut-ikutan seperti Qarun. Nah, yang dimaksud dengan zinati, ya kembali lagi Pak, kalau kita ingin tahu makna Al-Quran yang tepat, kita kembali ke penjelasan Nabi, ke penjelasan sahabat tentang ayat tersebut. Karena mereka orang yang paling paham dengan Al-Quran. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada sahabat, kemudian sahabat mengajarkan ke tabi'in, dan dibukukan oleh kitab kita di dalam kitab-kitab induk tafsir. Itu banyak sekali Pak. Cuma sebagian kaum muslimin males buka kitab tafsir, sehingga sebagian mereka hanya menerjemahkannya dari kitab terjemahan. Padahal yang namanya tafsir dengan terjemahan beda jauh. Dalam tafsir Ibnu Katsir, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Qarun, dijelaskan oleh para sahabat bahwa suatu hari dia keluar menemui kaumnya dengan penampilan yang sangat mencolok Pak. Jadi dengan penampilan yang membuat orang itu apa ya istilahnya, penasaran, ingin melihat. Penuh kemewahan dan kemegahan. Dari pakaian, dia pakai pakaian yang di kampungnya, di daerahnya nggak ada. Kemudian kendaraannya juga megah, pakaiannya mewah, dan diiringi para pelayan serta pengikutnya. Jadi benar-benar pengen pamer, bener Pak. Nih loh. Kapan kira-kira Qarun melakukan pamer ini Pak?
Ketika tadi Nabi Musa datang mengingatkan kepada Qarun agar mengeluarkan zakat, kemudian ketika dihitung-hitung ternyata zakatnya banyak, muncul sifat pelit, eman-eman. Nah, maka supaya Qarun tidak dikatakan pelit, supaya beritanya tidak menyebar, Qarun ingin cari perhatian masyarakat, supaya mereka tidak perhatian ke Musa, tapi perhatiannya tertuju kepada Qarun. Nah gitu Pak. Akhirnya dia keluar, dia memamerkan hartanya dengan kendaraan yang megah. Zaman dulu yo kendaraan megah yo onta merah Pak. Kalau zaman sekarang kan yo kita tahu sendiri kan Pak ya. Mobil-mobil yang harganya itu satu mobil bisa buat masjid 10 ya. Di masjid 10. Pakaiannya pun mewah. Demikian juga para pelayannya suruh keluar. Dan ini jarang dilakukan Qarun Pak. Kecuali ya tadi setelah Musa menasihati Qarun supaya mengeluarkan zakat. Jadi seakan-akan Qarun nantang Pak. Siapa yang pengaruhnya lebih besar, Nabi Musa atau aku yang punya duit? Karena Qarun beranggapan yang namanya manusia itu bisa dibeli dengan apa? Duit. Perhatiannya bisa ditujukan kepadanya kalau dia punya duit banyak. Nah, ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir As-Sa'di, nah ini penjelasannya lebih panjang lagi Pak ya. Qarun berada dalam sifat keras kepala, nggak mau zakat tadi Pak, pokoknya nggak bisa, angkuh dan menolak nasihat dari kaumnya. Ia begitu bangga dan terpedaya dengan harta kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Suatu hari ia tampil di hadapan orang banyak dengan kemewahan luar biasa, berdandan dengan pakaian dan perhiasan yang paling indah, serta memperlihatkan kendaraan dan pengikutnya. Kemewahan yang ia tujukan sangat mencolok. Semua perhiasan dunia, keindahan dan kebanggaan ia tampilkan sekaligus hingga mata orang terbelalak kagum, hati mereka terpesona dan jiwa mereka tercengang menyaksikannya. Hati-hati Pak Bu, mungkin kita tidak sekaya Qarun, tapi kadang pamernya seperti Qarun. Nah gitu. Punya perhiasan dipakai semua. Dalam apa saja? Ya macam-macam. Ketika jagong, ketika lebaran, ketika arisan, ya kan Pak? Entah bapak-bapaknya, entah ibunya. Kalungnya 3, saya sering lihat kalung 3 Pak. 1 yang kecil, 2 agak gede, 3 yang bandulnya paling gede, ya kan? Gelangnya Masya Allah, cincinnya ya kan? Hampir tiap jari isi cincin. Itu kan mata orang akan melihat, oh ini koyo toko emas pelaku ini ya kan? Tapi kan hati-hati juga Pak dengan flexing ini. Apa? Mata orang-orang jahat jadi apa? Jadi punya niat jahat Pak. Pernah kan kejadian di Surabaya kan Pak, ada orang pakai gelang banyak, kemudian ada jambret lewat, tangannya ibunya dipotong langsung kan, karena ditarik susah, tangannya dipotong, ya kan? Itu kan mengerikan Pak. Ya kita katakan, ya memang salah jambretnya. Cuma kan ibunya juga salah. Kenapa keluar gelangnya dipakai semua? Untuk apa tujuannya? Ya tadi supaya mata orang-orang tertuju kepada dia Pak. Hati-hati, jangan suka pamer. Mungkin kalau sekarang pamernya lebih canggih lagi Pak. Tidak keluar rumah, di dalam rumah, tapi diupload pakai apa? HP. Nah, diupload pakai HP. Macam-macam pamernya Pak. Mentang-mentang duitnya banyak, duitnya disebar neng kasur, turun neng dhuwur kasur Pak. Blung, wah. Tidur di atas duit. Itu kalau maling melihat otaknya langsung gimana Pak? Kapan rumah kosong ini ya kan? Kalau pegawai pajak lihat gimana Pak? Nah kan? Sudah itu kan. Makanya hati-hati dari sifat apa? Pamer. Demikian juga
Yang perlu kita waspadai adalah apa? Dari penyakit ain, mata jahat. Ketika banyak orang yang kagum kemudian lupa mengucapkan Masya Allah atau lupa mengucapkan Subhanallah, dipuji-puji, bisa kena ain, Mbak. Kita tubuhnya ya bisa kena ain, barang yang kita pamerkan juga bisa kena ain. Makanya hati-hati dipamerkan. Pamer anak dipoto, banyak orang yang melihat, kemudian lupa nggak baca Masya Allah. Anaknya tiba-tiba sakit panas, itu kan sering, Pak. Anak saya aja pernah kena ain, gitu kan. Jam segini sehat walafiat, lari-lari, jam 1 malam panas kejang, Pak. Nggak tahu kenapa. Sudah siap-siap mau ke rumah sakit, sudah kemas-kemas, ya kan? Sudah mau bawa baju. Saya inget-inget, ini tadi ada tamu siapa? Saya tanya sih, ada tamu siapa? Ini. Tamunya muji-muji anak enggak? Iya. Tamunya siapa, Bu ini? Tadi tamunya megang apa, ngasih apa? Udah. Tadi tamunya ngasih amplop, Mas. Oh, amplopnya mana? Tak gitu. Tak celupin ke air, Pak. Tak bacakan ayat-ayat ruqyah. Setelah itu anak saya yang panas, yang kejang, tak siramin, Pak. Tak blosong. Habis itu sembuh. Besok paginya jalan-jalan lagi, nggak jadi ke rumah sakit. Apa? Ain. Penyakit apa? Ain. Mungkin kalau kita nggak kepikiran cara mengobati ain begitu, ya tekan rumah sakit tenan, Pak. Nanti ketika di sana, lu dicek gak ada penyakit sama sekali, ya kan? Normal kabeh. Tapi yang bocah panas kejang, kata dokternya normal kabeh. Kita ingat, Pak, penyakit ain. Nabi mengatakan dalam hadisnya, Pak, wal ainu hakun. Ain itu nyata. Dalam riwayat yang lain bahwasanya penghuni kuburan 2/3-nya itu mati gara-gara kena ain. Bayangkan, Pak. Gara-gara kena ain sakit, ujung-ujungnya mati. Itu Nabi Muhammad 2/3 penghuni kuburan. Demikian juga penyakit ain itu bisa mengenai barang-barang apa yang kita miliki, ya kan? Ustaz Arifin Badri kan pernah menceritakan tuh ketika di Saudi sana, ketika saudaranya, temennya punya barang elektronik yang super canggih, nah kemudian temennya yang dari luar itu main ke situ, heran. Mungkin kita kan belum pernah melihat mesin pencuci piring kan, Pak, ya. Kalau pencuci baju kan sering, gitu kan. Lah cuci piring kan kita belum pernah lihat mungkin, Pak, gitu kan. Piring kotor, wis kotor, bleng, pencet, metu resik kabeh, Pak. Orang yang melihat, wih, canggih, gitu kan. Wih, canggih, gitu kan. Lihat kompornya, kompor kompor listrik sing kaya ning TV-TV kan, wih canggih, gitu kan. Lihat yang lain, wih canggih. Pulang elektroniknya mati kabeh, Pak. Ini nyata, Pak. Kemudian ketika cerita ditanya, tadi ada tamu, iya. Muji-muji, iya. Tamunya megang apa? Nih, megang gagang pintu ini paling. Disiram, bacakan ayat-ayat ruqyah, disiram, Pak. Elektronik yang biasanya harus dijauhkan dari air, disiram air. Ya, tapi ya dikit, Pak. Nyala lagi, Pak. Ini realita. Saya pun juga pernah mengalami sepeda motor saya kena ain, masuk bengkel. Padahal awalnya sehat-sehat saja. Jadi hati-hati pamer, Pak. Hati-hati apa? Pamer. Apapun yang kita miliki jangan dipamerkan. Kita salah paham terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya kan? Ada ayat mengatakan begitu. Adapun dengan nikmat Allah maka ceritakanlah. Apakah maksudnya ceritakan ke sembarang orang? Ya enggak. Ceritakanlah kepada orang yang suka dengan kamu. Kira-kira siapa yang suka dengan kita, Pak? Yang paling dia itu senang kalau kita senang, kira-kira siapa, Pak? Istri. Kemudian siapa, Pak? Orang tua kalau masih ada, ya kan? Orang tua itu paling seneng, Pak.
Teman belum tentu. Bisa jadi kelihatannya dia baik, ketika kita senang muncul hasad, itu biasa Pak. Tetangga yuk belum tentu, apalagi medsos yang melihat orang dari mana saja. Apakah mereka semuanya senang ketika melihat kita senang? Belum tentu. Namanya saja netizen, komentarnya pedes. Nah, makanya hati-hati dari apa? Pamer. Apa saja Pak. Ini realita zaman sekarang itu fenomena suka flexing. Sampai-sampai bukan barangnya, diaku barang sendiri untuk konten, ngaku-ngaku, ya kan Pak? Berarti ku dosanya double gitu. Dosa ngapusi plus dosa pamer. Nah, para pecinta dunia di masa Qarun, bagaimana Allah sebutkan kondisi mereka? Qala alladziina yuridunal hayatad dunya ya laita lana mislama utiya Qarun innahu ladzu haddin adzim. Ketika Qarun keluar dengan kemewahannya, dengan hartanya yang sangat melimpah, orang-orang yang melihat dan mereka itu para pecinta dunia, yang hatinya mereka itu condong kepada dunia, mereka mengatakan apa? Ya laitalana, semoga kira-kira kita apa? Seperti apa yang telah diberikan Qarun. Jadi dia berharap bisa seperti apa? Qarun Pak. Nggak melihat Qarun karakternya bagaimana, nggak melihat Qarun sifatnya bagaimana. Ketika melihat dunia yang menyilaukan, mata mereka jadi hijau Pak. Mereka berharap semoga saya bisa seperti dia. Ini orang-orang yang pecinta dunia. Bahkan dia mengatakan apa? Innahu ladzu hadzin adzim. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Ini mereka katakan ketika melihat Qarun keluar. Bagaimana setelah Qarun ditenggelamkan ke bumi, Pak? Apakah mereka masih mengatakan seperti ini? Balik 180 derajat. Ini para pecinta dunia. Sedangkan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang istiqomah, para dai, kemudian para muridnya Nabi Musa, itu sudah mengingatkan Qarun, ya kan? Hati-hati Qarun, celaka kamu, ya kan? Celaka. Orang-orang yang soleh, orang-orang berilmu sudah mengingatkan celaka. Tapi para pecinta dunia, ora peduli. Yang penting bicarane aku iso kaya Qarun. Nah, di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan pemandangan ini membuat manusia menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah mereka yang terikat dengan kehidupan dunia, dan dunia itu tujuan akhir yang mereka kejar. Nah, ini hati-hati Pak, jangan sampai tujuan hidup kita itu hanya sekedar mencari dunia. Tadi pagi saya pengajian bahas masalah sholat sunnah. Di sana ada pembahasan sholat tahajud, sholat duha, gitu Pak ya. Sebagian kaum muslimin mengerjakan sholat duha dengan tujuan apa? Biar rezekinya lancar Pak. Apakah benar kita meniatkan sholat duha agar rezekinya lancar? Keliru Pak. Apakah sholat duha bisa memperlancar rezeki? Tidak. Lah ini sebagian orang begitu Pak, pedagang rata-rata bakul biasanya Pak. Mereka itu menyempatkan duha 2 rakaat, 4 rakaat, harapannya apa? Dagangannya menlaris, dagangan payu. Dia lupa pahala yang Allah sediakan untuk pahala sholat duha itu sangat besar. Sedangkan mereka yang hanya menginginkan dunia, apalagi dengan ibadah, wah ini berbahaya Pak. Itu kalau dalam pembahasan kitab tauhid, ya kan? Itu masuk dalam bentuk kesyirikan Pak. Meniatkan dunia dengan ibadah yang kita kerjakan. Full dunia 100% gitu Pak.
Berarti kan ibadahnya tujuannya bukan untuk Allah. Itu kalau nggak salah di bab 9 atau bab 10 itu Pak, Kitabut Tauhid itu kan berbahaya. Harusnya gimana Ustadz? Ya harusnya kita niatkan untuk mencari pahala di sisi Allah. Urusan Allah mau memperlancar usaha kita, itu kita anggap bonus Pak. Kita anggap bonus. Yang penting tujuan utama kita dapat, bonus dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Yang penting kita dapat tujuan utamanya. Itu gambaran gampangnya seperti ini Pak. Ada orang beli sepeda motor, ya kan? Sama dealernya itu nanti kalau beli sepeda motor diberi bonus payung, ya kan? Bonusnya payung. Orang yang cerdas karena dia pengen beli sepeda motor, ketujuan utamanya biar dapat apa Pak? Motor, ya kan? Urusan diberi payung, enggak diberi payung, biarin saja. Itu cuma bonus. Yang penting bisa dapat motor, ya kan Pak? Tapi kalau ada orang ke dealer tujuannya biar dapat payung, kira-kira dikasih nggak Pak? Ya dikasih, tapi yang duit dealer kan ngomong bodoh banget ini. Sama dengan orang ibadah, tujuannya hanya ingin dapat bonus rezeki lancar. Pahalanya tidak dia harapkan. Ini berbahaya. Harusnya kita yang penting dapat pahala, ya kan? Pahalanya kita dapatkan, bonus rezeki lancar atau tidak. Kalau iya ya alhamdulillah, kalau enggak yang penting kita dapat pahala. Nah, ini apa namanya? Hendaknya kita tanamkan dalam diri kita dalam setiap mengerjakan amal ibadah apapun yang kita kerjakan. Nolong orang, jangan berharap orang itu nanti bisa nolong kita. Enggak, dia mau nolong kita mau enggak terserah. Yang penting saya nolong dia, tujuannya dapat pahala di sisi Allah. Itu akan membuat hati kita tenang Pak, tidak membuat hati kita sakit hati. Karena terkadang sebagian orang itu ngungkit-ngungkit ketika ada orang yang sering ditolong kok kurang ajar, dibuka kabeh Pak, ya kan? Murah kelingan to, mbiyen sing bantu kowe sapa? Sing bantu kowe sapa? Iya, hancur pahala kita kan Pak. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit. Biasanya mengungkit-ungkit itu ya ketika orang yang sering kita tolong malah dimintai tolong nggak mau nolong, biasanya diungkit. Makanya jangan pernah ada tujuan seperti itu Pak ya. Nah, mereka orang-orang yang tujuannya dunia mengatakan apa? Dengan penuh iri, seandainya kita punya harta dan kemewahan seperti Qarun, sesungguhnya dia orang yang sangat beruntung. Nah, dalam pandangan mereka, kekayaan Qarun adalah keberuntungan besar karena dengan harta ia bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Nah, ini Pak. Katanya dengan harta ia bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Kemudian bagaimana akibat yang Allah berikan kepada Qarun dalam ayat yang ke-82? Wa asbahalladzi tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanallahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Ini orang-orang yang kemarin berharap seperti Qarun, Pak, balik 180 derajat setelah melihat Qarun ditenggelamkan ke bumi. Apa? Mereka mengatakan nih, ya Allah, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar dia akan membenamkan kita pula. Jadi mereka mengatakan demikian setelah melihat Qarun ditenggelamkan ke bumi. Mereka balik, alhamdulillah saya nggak jadi seperti Qarun. Coba
Coba kalau kita seperti Qarun, pasti bakal masuk ke bumi seperti Qarun. Padahal orang-orang berilmu sudah mengingatkan, hati-hati itu Qarun tuh. Demikian juga orang yang diingatkan, hati-hati, ojo melu-melu seperti Qarun. Nah, orang yang lemah imannya akan percaya ketika setelah melihat bukti nyata. Ini Pak, ini ciri-ciri orang yang imannya lemah. Ketika dibawakan Al-Quran, dibawakan hadis Nabi SAW, mereka tidak langsung yakin. Kenapa? Karena imannya lemah. Ketika melihat bukti nyata, mereka baru percaya. Dan tingkatan yakin itu ada 3, Pak. Ini masing-masing memiliki efek buruk. Hanya satu yang bagus. Yang pertama, ilmu yakin. Apa itu ilmu yakin? Artinya apa? Kita cukup diberi ilmu, disampaikan ayatnya, disampaikan hadisnya yang sahih, kita langsung yakin. Terutama ini masalah agama, Pak. Jadi tidak perlu kita harus melihat bukti nyata, tidak perlu kita harus merasakannya terlebih dahulu. Ketika dijelaskan tentang surga, ketika dijelaskan tentang neraka, ketika dijelaskan tentang dosa-dosa yang menjerumuskan ke dalam neraka, langsung percaya atau tidak? Takut atau tidak, Pak? Kalau kita langsung yakin ada, kemudian kita takut, dan kemudian membawa kita menjadi orang yang soleh, maka kita masuk tingkatan yang pertama, ilmu yakin. Mereka orang yang beruntung, Pak. Yang kedua, ainul yakin. Mereka baru percaya ketika sudah melihat. Ini kondisi orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ketika mereka melihat neraka ternyata ada. Demikian juga ketika di kuburan mereka ternyata melihat malaikat mungkar nakir ada. Siksa kubur benar-benar ada. Mereka percaya. Mereka yakin. Sehingga penyesalannya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya kan? Bagaimana mereka berteriak supaya Allah mengembalikan mereka ke dunia. Kemudian apa? Na'mal sholihan ghairalladzi kunna na'mal. Kami janji ya Allah, kalau kami dikembalikan ke dunia, kami bakal jadi orang soleh. Mereka berkata seperti itu ketika melihat neraka. Ya terlambat. Apa dulu nggak percaya? Dikasih tahu, banyak ustadz yang menyampaikan, banyak ulama, kiai yang menjelaskan. Giliran lihat neraka beneran, kok baru ya yakin. Kalau kita dalam masalah agama harus ainul yakin, wah kita bakal celaka, Pak. Sebagian kaum muslimin kan begitu. Wis ora usah cerita-cerita neraka, kaya wis tau ning neraka wae, ya kan? Loh, bahaya itu kan. Apakah kita mengabarkan neraka harus pernah ke neraka dulu? Ya kan enggak, ya kan? Mengabarkan surga harus pernah ke surga dulu, ya kan? Apakah kita menasihati anak kita, le ojo ngebut, boleh ngebut tabrakan? Apakah kita harus tabrakan dulu, Pak, baru menasihati? Ya kan enggak, ya kan? Le ojo dolanan listrik, le boleh kesetrum loro. Emang bapak wis tahu kesetrum gitu? Anaknya ngel begitu. Ya kan enggak kan, Pak? Enggak harus merasakan dulu baru menasehati. Nah, ini tingkatan jelek, Pak. Ainul yakin. Yang ketiga, yang lebih buruk lagi, hakul yakin. Ketika sudah merasakan baru percaya. Orang-orang kafir ketika mereka merasakan siksa kubur ada, mereka merasakan azab kubur ada, merasakan azab di neraka, ternyata apinya panas beneran, baru yakin. Wahum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairalladzi kunna na'mal. Mereka berteriak kemudian meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia, berjanji jadi orang soleh. Terlambat, nasi sudah menjadi apa? Bubur. Tidak ada zamannya bubur bisa dirubah jadi apa? Nasi. Ini dalam urusan agama, Pak.
kita harus dalam level apa? Ilmul yakin. Selama ayatnya betul, hadisnya sahih, itu kan, penjelasan tentang ayatnya juga betul, kita harus ilmul yakin. Tapi kalau dalam masalah dunia, Pak, dalam masalah dunia, transaksi jual beli, kita sampai hakul yakin tidak masalah, Pak. Tidak masalah. Ainul yakin juga tidak masalah. Dalam masalah apa? Dunia, muamalah, jual beli gitu. Contohnya, misalkan ada orang jualan duren, Pak, aku punya duren bagus, montong. Apakah langsung percaya, Pak? Tidak. Hakul yakin, saya cicipi dulu, baru percaya. Tidak masalah, Pak. Kalau masalah dunia. Saya mau jual mobil, mobilmu apa? Innova, bagus nih, spesifikasinya begitu. Tidak, saya lihat dulu. Nah, ainul yakin. Oh iya, barangnya mulus, bagus. Nanti dulu saya tes drive dulu. Hakul yakin. Silahkan. Ini kalau masalah apa? Dunia, masalah jual beli muamalah. Tapi kalau masalah akhirat, kok sampai harus ainul yakin dulu atau harus hakul yakin dulu? Ya kita terlambat. Kita akan menjadi orang yang menyesal. Barakallahu fikum. Demikianlah pengajian kita pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.